Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini ngasih solusi dalam tanda kutip. Kenapa saya bilang tanda kutip? Karena solusinya nggak terlalu detail ya. Untuk bestseller yang jadi nggak laku. Saya yakin kalau Anda udah jualan lebih dari 2 tahun lah. Ya lebih dari setahun lah pasti ngalamin bestsellernya jadi nggak laku. Apa sih yang bisa kita lakukan? Ini saya sharing teori yang saya tahu dan pengalaman yang saya rasakan, yang pernah saya lakukan. Oke, pertama teman-teman harus tahu dulu apa itu bestseller. Ini kategori saya ya, teman-teman bisa beda-beda mengkategorikannya bestseller itu apa. Jadi kalau bagi saya urutan produk itu sampai bestseller itu seperti ini. Urutan pertama itu produk baru atau yang nggak laku, itu yang belum kejual sama sekali alias penjualannya nol. Yang kedua adalah produk yang laku tapi nggak laris. Jadi laku ya setidaknya ada penjualan satu. Jadi dari nol jadi satu. Setidaknya ada satu aja penjualan. Lalu yang ketiga itu laris atau yang sudah market fit. Ini saya kategorikan adalah produk yang setidaknya sudah satu pieces terjual per minggu. Itu bisa dibilang produk yang laris. Per minggu konsisten nggak pernah putus, itu laris alias market fit alias kita sudah sesuai keinginan pasar. Dan yang terakhir adalah bestseller. Bestseller tentu yang di atas nomor 3 ini, yang jelas sudah minimal satu pieces per minggu. Lalu dari semua yang sudah di atas satu pieces per minggu itu kita urutkan dari yang terbanyak terjual. Itulah paling bestseller nomor 1. Nah, ini laku tapi seminggu terjual, seminggu enggak, seminggu terjual, seminggu enggak. Nah, itu hati-hati ya. Kalau memang masalahnya adalah stok, berarti memang itu bestseller. Insya Allah bestseller. Tapi hati-hati, itu jangan-jangan adalah masalah tren doang. Jadi ini 5 minggu laku tapi ada satu yang bolong. Ada sesuatu nih, jangan-jangan trennya habis alias viral sesaat aja. Hati-hati. Nanti udah nyetok banyak malah ternyata jadi nggak laku. Waduh, itu bakal stres pasti. Oke, kita lanjutkan. Pertama teman-teman harus cari teori produk life cycle. Jadi search aja di Google, banyak banget ini teorinya produk life cycle. Saya mau ngasih penjelasan sedikit tentang si teorinya dulu ya. Jadi ini yang sumbu vertikal ini adalah penjualan, lalu yang ke kanan ini horizontal adalah waktu. Jadi secara teori semua produk itu cycle-nya seperti ini alias daur hidupnya tuh seperti ini. Pertama kan kita ada fase development. Fase development tuh kalau fashion ya fase R&D, research and development. Mau bikin produk yang seperti apa sih? Bahannya apa? Kancingnya di mana? Merchandising-nya gimana dan seterusnya. Atau kalau misalkan Anda importir atau reseller, misalkan fase development tuh fase beli sampel, fase googling, fase lihat market dan seterusnya. Itu fase development. Jelas kita salesnya minus alias rugi. Karena kan kita harus beli sampel yang belum tentu kejual, dan beli sampel pun itu nggak semuanya kita jual kan ujungnya. Lalu ada fase intro. Fase intro ini yaitu dari nol sampai dia mau menanjak super naik. Itu adalah fase intro. Nah, intro ini adalah kalau di titik ininya disebutnya adalah launching produk sampai dia betul-betul laku. Nah, biasanya hati-hati. Ini saya juga nggak bisa bilang pasti berapa piece terjual ya. Cuman hati-hati di fase intro ini, jangan lakukan mass production, jangan lakukan produksi yang massal. Saran saya kayak gitu ya, karena kalau ternyata nggak laku, wah bisa gawat. Itu kalau yang fashion. Kalau yang import, saran saya, wah itu dia memang susah sih. Import tuh mau nyetok dikit, aman tapi nanti kehilangan momentum. Nyetok banyak nggak beresiko nanti ternyata nggak laku dan seterusnya. Lalu fase growth, ini fase lagi nanjak-nanjaknya si produk tersebut. Ini saran saya mass production atau import yang banyak, atau mulai nyetok yang lumayan banyak growth. Nanti ada fase dia mature. Fase mature alias dia sudah lumayan stabil, lalu dia akan turun decline. Nah, video ini ngebahas soal ininya nih, yang decline ini. Ini secara teori semua produk bakal kayak gini, secara teori. Nah, masalahnya decline-nya berapa lama? Itu rentang waktunya macam-macam. Saya ada bestseller produk yang 4 tahun masih tergolong bestseller, masih top 10 lah, masih top 10 produk bestseller saya, walaupun udah nggak jadi pertama. Dulu jadi pertama mungkin setahun atau 2 tahun aja, tapi setelah 4 tahun, 5 tahun dia masih laku, cuman nggak terlaris, nggak nomor 1, ya nomor 5, nomor 6 dan seterusnya. Jadi kalau Anda mengalami ini, solusinya gimana? Nah, ini saya sharing pengalaman saya.
Anda fantastis kalau misalkan bisa produk Anda yang tadinya kayak gini kan ya, dia mature, lalu turun, terus bisa naik lagi. Wow, ini namanya fantastis, keren. Saya belum pernah pernah satu kali saya ngalamin kayak gitu. Satu produk yang tadinya memang bestseller turun, terus saya coba ganti foto, saya coba pricing baru, saya kasih diskon dan sebagainya, ternyata naik lagi, masya Allah, alhamdulillah. Itu fantastis. Itu fantastis kalau bisa, misalkan teman-teman bisa ngebalikin, ada titik nadir di sini atau titik-titik balik yang tadinya nggak laku jadi laku lagi. Ini fantastis, saya bilang ini susah berat, saya cuma mengalami satu kali. Tapi ada yang realistis, itu kayak gini, dia dia laku terus turun terus jadi stabil di tengah. Nah, gimana naikin lagi? Ya sudah, pasrah aja. Itu sudah pasrah, tapi kita mencari bestseller baru. Ini lebih realistis, teman-teman. Serius, ini lebih realistis. Karena kita setidaknya si bestseller lama ini dia ada titik stabil ya, nggak mungkin sampai nol loh. Jadi saya belum pernah ngalamin yang mantan bestseller jadi nol sama sekali, itu belum pernah ngalamin. Setidaknya tetap menjadi laris, tetap menjadi satu pieces terjual per minggu, setidaknya kayak gitu. Nah, itu kita sudah amankan, lalu kita nyari bestseller baru yang warna hijau ini, sehingga dia turun lagi, nanti cari lagi bestseller baru, dan seterusnya, sehingga jadinya kayak berlapis-lapis, kayak ombak kayak gini. Gini nih, naik turun, nah, kayak gini. Nah, bisa dilihat kuncinya di sini di timelinenya. Ketika ini lagi growth, kita harus sudah development produk baru. Ketika ini lagi growth, kita harus development produk baru, dan seterusnya. Ini lebih realistis mencari bestseller ketimbang yang ngebalikin kayak gini. Jadi titik balik seperti itu susah dan mahal. Waktu itu yang saya lakukan, bagaimana bisa membestsellerkan lagi itu, satu, dimurahin, cari bahan yang lebih murah, jadi harganya lebih murah. Kedua, ganti foto. Lalu kayaknya dua itu yang saya lakukan. Dan berhasilnya juga nggak instan, jadi nggak semenjak ganti foto langsung naik, nggak semenjak ganti harga langsung naik, tapi pelan-pelan naik lagi, jadi bestseller nomor 1 lagi, dan seterusnya. Ingat ya, jadi solusinya kalau teman-teman mengalami bestsellernya turun, teman-teman berharap kedua skema ini, yaitu skema fantastis sama skema realistis. Terserah teman-teman mau ngejar yang fantastis atau yang realistis. Kalau saya sekarang lebih fokus ke ngejar ke realistis. Oke, itu aja video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ya, tolong subscribe channel saya ini. Jika ada pertanyaan seputar hal ini atau seputar hal apapun, tuliskan aja di kolom komentar di bawah. Tapi mungkin jarang saya balas, mohon maaf banget. Kalau mau dibalas, kita bisa diskusi, join membership. Insya Allah harganya lumayan, insya Allah saya balas, kita bisa diskusi via komen. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.